Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Baik, sebelum mulai pembelajaran seperti biasa kita wajib berdoa terlebih dahulu untuk pembelajaran di hari ini. Baik, Kak M, Sony, pimpin doa teman-temannya. Siap. Teman-teman kita belajar, langkah baiknya kita berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sony. Sony sudah sehat? Kayak kita kemarin sakit ya. Oke, Ibu lihat di daftar struktur absen ada 2 orang yang nggak masuk ya. Ada Geisan sama Rafa. Iya betul? Iya. Baik, Ibu absen ulang ya. Ibu absen dulu. Tadi Geisan mamanya sudah WA Ibu, katanya izin untuk hari ini. Ada keperluan. Nah, kita lihat daftar hadir yang pertama Adelia, Akila, Devia, Dery, Desti, Viola, oke, Firmansyah, oke, Damang Firman, Gali, oke, Gemanis, Geisan. Nah, ini izin kemarin tadi mamanya WA Ibu Geisan izin katanya. Ibrahim,
pelajari tentang teks eksplanasi. Ayo. Pernah dengar nggak? Ada berbagai macam teks. Nah, yang hari ini kita akan pelajari adalah teks eksplanasi. Siapa yang tahu tentang teks eksplanasi? Oh, ada yang tahu? Apa coba ya teks eksplanasi? Teks yang bersifat ilmiah. Ya, hampir betul. Coba, siapa yang tahu apalagi itu teks eksplanasi? Ya, Bu. Ya, tentu apa coba? Menjelaskan suatu kejadian. Teks yang menjelaskan suatu kejadian, ilmiah kejadian. Good job, hampir betul. Baik, kita pelajari teks eksplanasi. Sebelumnya, kalian harus menyimak video yang Ibu siapkan. Kita sama-sama simak. Silakan posisi duduknya dibetulkan. Semua lihat video pembelajaran berikut ini tentang teks eksplanasi. Apakah kalian pernah main ke pantai? Main ke pantai tentunya asik sekali ya. Karena di sana kita bisa bermain air, membuat istana pasir, naik perahu, serta mencari dan mengumpulkan cangkang kerang yang indah. Saat bermain di pantai, kita pasti bisa melihat ombak, baik yang di tengah laut atau yang sampai ke pinggir pantai. Nah, ada kan nih yang jadi penasaran? Bisa ya ada ombak di laut? Informasi tentang ombak bisa kita temukan pada bacaan yang namanya teks eksplanasi. Teks eksplanasi Adalah teks yang menjelaskan tentang alasan dan metode terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Teks eksplanasi berguna untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu peristiwa bisa terjadi. Teks eksplanasi biasanya berisi fakta atau kenyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Informasi yang dibahas bersifat ilmuwan atau ilmiah dan tidak bertujuan untuk mempengaruhi atau mengajak membaca. Teks eksplanasi dapat membahas tentang fenomena alam maupun sosial. Fenomena alam yang dibahas misalnya gerhana bulan, gunung meletus, dan gempa bumi. Sedangkan fenomena sosial mencakup kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat. Contohnya, terjadinya konflik antar kelompok, keragaman batik di berbagai daerah, atau meningkatnya tokoh-tokoh online. Lalu, bagaimana struktur teks eksplanasi itu? Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian. Bagian awal berupa pernyataan umum yang berisi definisi, latar belakang, atau keadaan umum dari fenomena yang dibahas. Bagian kedua berupa deretan penjelas. Bagian ini menjelaskan rangkaian peristiwa tentang mengapa dan bagaimana suatu fenomena bisa terjadi. Sedangkan bagian yang terakhir adalah interpretasi. Bagian ini berisi pendapat penulis dan kesimpulan dari fenomena yang dibahas. Supaya lebih paham, coba perhatikan contoh teks eksplanasi tentang peristiwa tsunami berikut. Lalu, kita identifikasi bagian-bagian. Paragraf pertama termasuk pernyataan umum karena berisi penjelasan tentang definisi dan keadaan umum pada peristiwa tsunami. Lalu, paragraf kedua termasuk deretan penjelas karena berisi tentang penyebab terbentuknya tsunami, yaitu pergeseran lempeng ataupun letusan gunung berapi di dasar laut. Terakhir, paragraf ketiga merupakan interpretasi. Di paragraf akhir ini, penulis membuat kesimpulan tentang fenomena tsunami. Barusan kita sudah membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan struktur teks eksplanasi. Sekarang kita bahas bagaimana langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Langkah pertama menulis teks eksplanasi adalah menentukan topik yang akan dibahas. Sebaiknya kita pilih topik yang menarik. Misalnya membahas peristiwa yang sering terjadi di sekitar atau
atau mungkin sangat viral di media sosial. Langkah kedua adalah membuat kerangka. Adanya kerangka dapat membantu kita untuk memilih dan menyusun informasi apa saja yang akan disampaikan dalam teks. Misalnya, apabila kita ingin menulis teks eksplanasi tentang terjadinya pasang surut air laut, maka kerangka terdiri dari pengertian, penyebab, dan dampak terjadinya pasang dan surut laut. Langkah yang terakhir adalah mengembangkan kerangka menjadi informasi yang utuh. Kita dapat mencari informasi dari berbagai sumber atau internet. Setelah itu, susun kalimat sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Sekarang, teman kecil sudah paham kan bagaimana cara menulis teks eksplanasi? Jika kalian diminta untuk menulis teks eksplanasi, kira-kira fenomena apa yang ingin kalian bahas? Bagaimana kira-kira kerangka teksnya ya? Yuk, jawab di kolom komentar. Kalau mau latihan soal topik teks eksplanasi, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Baik, sudah disimak? Nah, jadi ada yang disebut definisi untuk teks eksplanasi, ada ciri-ciri teks eksplanasi, ada struktur teks eksplanasi. Nah, jika sudah, coba sekarang buku paketnya dikeluarkan. Di situ ada contoh teks eksplanasi. Silakan, Nak. Baik, di sini ada contoh teks eksplanasi di halaman 88. Di situ ada contoh dari teks eksplanasi yang berjudul Mengenal Krisis Iklim. Nah, Ibu kasih waktu, Ibu beri waktu untuk 10 menit. Silahkan dibaca untuk contoh teks eksplanasi tersebut. Teks tersebut terdiri dari 9 paragraf. Silahkan. Pada setiap paragraf. Silakan dicari. Setiap paragraf memiliki ide pokok dan kalimat penjelasnya. Setiap kegiatan yang kalian lakukan akan Ibu lakukan asesmen ya. Jadi tolong lakukan dengan sungguh-sungguh. Sambil membaca, Ibu akan membagikan notepad. Kalian temukan kalimat utama, kalimat penjelasnya,
dan tulis di notepad ini. Setelah menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas pada setiap paragraf, kalian bisa berdiskusi bersama ketua kelompok dan kelompok kalian. Sebagai bahan pembuatan tugas LKPD yang akan Ibu berikan pada setiap kelompok. Ayo Ilyas. Sudah, Sony? Baik. Jika kalian sudah membaca 9 paragraf contoh dari teks eksplanasi tersebut, sekarang tolong cari tiap-tiap paragraf kalimat utamanya. Silakan tulis di notepadnya. Bagi tugas sama tiap kelompoknya, silakan didiskusikan bersama-sama. Kira-kira paragraf 1, paragraf 2 sampai dengan paragraf 9 mana yang menjadi gagasan atau ide pokok menjadi kalimat penjelas, mana yang kalimat penjelas yang menjelaskan topik atau gagasan utama dari tiap paragraf. Jika kalian sudah dapat ide pokok dari tiap paragraf, Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat jurnal dan rangkuman. Dalam LKPD yang Ibu tugaskan, kalian bisa tempelkan hasil karya kelompok kalian di karton yang Ibu bagikan. Silakan diskusikan bersama teman kalian. Boleh tempel di kartonnya ya. Di sini ada 2 penugasan, kalian bisa pilih. Yang pertama itu membuat jurnal, ya. Yang kedua membuat rangkuman. Oke. Untuk pembuatan rangkuman untuk LKPD yang pertama, kalian cari dulu kata-kata baru pada setiap paragraf. Kalian cari kata-kata baru pada setiap paragraf. Kalian cari artinya, kemudian buat dalam suatu teks. Kalian tuliskan di sini. Untuk kelompok 1, silakan. Kelompok 2. Sambil membaca, Ibu akan membagikan notepad. Kalian temukan kalimat utama, kalimat penjelasnya, dan tulis di notepad ini.
Setelah menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas pada setiap paragraf, kalian bisa berdiskusi bersama ketua kelompok dan kelompok kalian. Sebagai bahan pembuatan tugas LKPD yang akan Ibu berikan pada setiap kelompok. Ayo Ilyas. Sudah, Sony? Baik. Jika kalian sudah membaca 9 paragraf contoh dari teks eksplanasi tersebut, sekarang tolong cari tiap-tiap paragraf kalimat utamanya. Silakan tulis di notepad-nya. Bagi tugas sama tiap kelompoknya, silakan didiskusikan bersama-sama. Kira-kira paragraf 1, paragraf 2 sampai dengan paragraf 9, mana yang menjadi gagasan atau ide pokok menjadi kalimat penjelas, mana yang kalimat penjelas yang menjelaskan topik atau gagasan utama dari tiap paragraf. Jika kalian sudah dapat ide pokok dari tiap paragraf, Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat jurnal dan rangkuman. Dalam LKPD yang Ibu tugaskan, kalian bisa tempelkan hasil karya kelompok kalian di karton yang Ibu bagikan. Silakan diskusikan bersama teman kalian. Boleh dibagi-bagi. Paragraf pertama misalnya tentang apa nih? Paragraf kedua isinya tentang apa? Nanti kalian diskusikan dan gabungkan agar bisa menjadi suatu tulisan eksplanasi atau rangkuman eksplanasi yang akan kalian buat di lembar kerja. Baik anak-anak, lembar kerja yang akan Ibu bagikan nanti kalian boleh tempel di kartonnya ya. Di sini ada 2 penugasan, kalian bisa pilih. Yang pertama itu membuat jurnal, ya. Yang kedua membuat rangkuman. Oke. Untuk pembuatan rangkuman untuk LKPD yang pertama, kalian cari dulu kata-kata baru pada setiap paragraf. Kalian cari kata-kata baru pada setiap paragraf. Kalian cari artinya, kemudian buat dalam suatu teks. Kalian tuliskan di sini. Untuk kelompok 1, silakan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, setiap kelompok silahkan buat lembar kerjanya.
Selamat mengerjakan. Sudah ketemu kalimat utama? Sampai 9 paragraf ya. Iya. Langsung ditulis aja mana kalimat penjelasnya, mana kalimat utamanya. Nah, seperti itu. Ambil tiap paragrafnya. Nanti tiap paragrafnya dikumpulkan dan ditempel di kartonnya ya. Jangan lupa jurnalnya dikerjakan ya Nak ya. Lima menit lagi ya Nak ya. Yang sudah silahkan tempelkan ke kartonnya. Mulai.
Silakan kelompok 2 kembali ke bangku masing-masing, Nak. Baik. Ibu lihat sudah pada selesai ya. Nah, kita lanjutkan ya. Ayo anak-anak, konsentrasi. Konsentrasi dimulai, mata lihat ke depan, telinga mendengarkan, duduk yang rapi. Baik. Masih semangat? Masih. Anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran tentang teks eksplanasi tadi, kemudian kalian membaca, mencari, dan mengerjakan LKPD yang Ibu tugaskan. Nah, menurut kalian, apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran teks eksplanasi? Viola? Oh, boleh? Ya. Nanti berbagi clean. Good job Viola, terima kasih. Jadi apa itu teks eksplanasi? Ada yang mau jelasin lagi? Boleh. Jadi teks eksplanasi merupakan kalimat yang memberikan penjelasan tentang fenomena yang bersifat ilmiah. Good job. Tepuk tangan buat teman-teman kita semua. Baik. Jadi teks eksplanasi itu merupakan suatu teks atau suatu bacaan yang memberikan penjelasan ya tentang suatu fenomena yang terjadi. Bisa itu kejadian alam, bisa tentang suatu tulisan yang bersifat ilmiah. Keren, kalian berarti sudah bisa memahami apa itu teks eksplanasi. Baik, jika kalian sudah mengetahui, berarti kalian sudah tahu struktur dari teks eksplanasi itu ada 3. Minimal kita harus mengetahui ada apa aja, Nak? Kalimat pernyataan dan kalimat. Oke, good job. Baik anak-anak, sekarang kita coba evaluasi di quizzes. Pada bawa HP? Keluarkan HP-nya. Ayo. Silakan keluarkan HP-nya.
Baik, nampaknya sudah pada selesai ya. Baiklah anak-anak, kembali ke posisi masing-masing. Silakan. Silakan kelompok 2 kembali ke bangku masing-masing, nak. Baik. Ibu lihat sudah pada selesai ya. Nah, kita lanjutkan ya. Ayo anak-anak, konsentrasi. Konsentrasi dimulai, mata lihat ke depan, telinga mendengarkan, duduk yang rapi. Baik, masih semangat? Masih. Anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran tentang teks eksplanasi tadi, kemudian kalian membaca, mencari, dan mengerjakan LKPD yang Ibu tugaskan. Nah, menurut kalian, apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran teks eksplanasi? Ya, oh boleh? Iya. Berarti perubahan iklim. Good job Viola, terima kasih. Jadi apa itu teks eksplanasi? Ada yang mau jelaskan lagi? Boleh. Jadi teks eksplanasi merupakan kalimat yang memberikan penjelasan tentang fenomena yang bersifat ilmiah. Good job. Tepuk tangan buat teman-teman kita semua. Baik. Jadi teks eksplanasi itu merupakan suatu teks atau suatu bacaan yang memberikan penjelasan ya tentang suatu fenomena yang terjadi. Bisa itu kejadian alam, bisa tentang suatu tulisan yang bersifat ilmiah. Keren, kalian berarti sudah bisa memahami apa itu teks eksplanasi. Baik, jika kalian sudah mengetahui, berarti kalian sudah tahu struktur dari teks eksplanasi itu ada 3. Minimal kita harus mengetahui ada apa aja, nak? Kalimat pernyataan dan kalimat Oke, good job. Baik anak-anak, sekarang kita coba evaluasi di quizzes. Pada bawa HP? Keluarkan HP-nya. Ayo. Silakan keluarkan HP-nya. Ada yang nggak bawa HP, nak? Grup kelas. Baik, Ibu share linknya di grup kelas ya, nak ya. Baik, silakan dikerjakan
untuk evaluasi kuisisnya. Ada yang nyala HP? Iqbal. Oh, bawa? Nijam. Nijam sini sayang. Ayo. Kita coba untuk Nizam. Nizam. Dari kalimat pernyataan teks eksplanasi, kalian tinggal jawab betul atau salah. Itu untuk melatih pemahaman kalian dari teks bacaan. Sudah beres? Baik, terima kasih anak-anak. Baik, perwakilan dari siapa tadi nih? Jam sini nak. Kita jawab sama-sama ya. Semangat ya. Ayo. Bongkahan es besar di Atlantik yang meleleh menyebabkan naiknya permukaan air laut. Betul atau salah? Betul. Betul. Kita klik ini ya. Iya, betul. Cuaca panas menyebabkan biovetas tidak seimbang. Betul. Ijam, setuju? Oke. Salah satu usaha untuk mengatasi krisis iklim adalah dengan mengurangi konsumsi. Betul. Benar ya. Nah, apa nih Jam? Suhu rata-rata bumi meningkat karena gas rumah kaca yang terjebak di atmosfer. Betul nih Jam? Oke. Ya, salah. Oke, lanjut. Pola hidup berkelanjutan adalah salah satu hal yang digalakkan oleh beberapa pemerhati lingkungan di dunia. Jadi pola hidup berkelanjutan kita mengurangi konsumsi, kurangi beli baju-baju, kurangi apa? Betul atau salah? Betul. Gimana jawabannya ini, Jam? Oke. Sumber energi besi atau energi terbarukan harganya murah, mudah diakses. Betul atau salah? Betul. Salah. Coba kita lihat. Betul atau salah, Jam? Salah ya nih Jam ya? Penggunaan energi dari bahan bakar fosil tidak menyebabkan krisis iklim. Salah. Justru menyebabkan krisis iklim. Makanya kita harus berhemat, kurang-kurangin pakai bensin ya. Krisis iklim adalah krisis yang dialami oleh orang-orang yang di seluruh dunia akibat perubahan iklim. Betul. Baik. Cuaca yang ekstrim, panas ekstrim akan berdampak pada kesehatan dan
Pegang sebelah sana. Viola silakan. Ini hasil dari kelompok 1 untuk penugasan LKPD tipe 1. Silakan Viola. Ini paragrafnya ya. Coba di paragraf 1 isinya apa nak? Paragraf 1 di pokoknya cuaca panas. Krisis iklim adalah sebuah krisis yang dialami Nah, krisis iklim terjadi di seluruh dunia, betul? Ya, baik. Ini hasil dari paragraf kelompok 1 untuk rangkuman teks eksplanasinya. Nanti kalian bisa baca hasil tiap kelompok, hasil tiap diskusi kelompok 1 sampai kelompok 4 di mading kita ya. Untuk kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya bahwa kita harus mengkonsumsi atau mengurangi atau melebihi. Mengurangi konsumsi ya. Jadi beli baju dikurang-kurangi, terus konsumsi plastik dikurang-kurangi untuk mencegah iklim, betul ya? Di sini tulisannya seperti itu? Iya, oke, good job. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, silakan. Terima kasih kelompok 1. Untuk berikutnya, siapa yang mengerjakan jurnal untuk LKPD tipe 2? LKPD tipe 2, oke. Firman, silakan ke depan. Dibantu temannya anak-anak ya. Ayo silakan. Baik. Baik. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kelompok 3 mengerjakan jurnal membaca. Berbeda dengan kelompok 1, LKPD kelompok 1. Kelompok 3 sama runtutannya, mencari kalimat utama tiap paragraf, kemudian dijadikan jurnal. Jadi jurnalnya boleh dibacakan, Firman? Ya. Nama bukunya apa? Judul bukunya? Anak-anak yang membangun dunia. Kemudian pengarangnya siapa? Ade Kumalasari. Kemudian apa yang didapat dari hasil jurnal pembelajaran hari ini? kita bisa mengurangi konsumsi dan bisa tahu apa kejadian Bisa tahu kejadian krisis iklim. Jadi yang didapat dari hasil bacaan jurnalnya sama, yaitu mengurangi konsumsi dari berbagai aspek ya, Firman ya. Kemudian menghemat listrik, ya, menghemat bahan bakar bisa, ya. Apalagi nak? Mengurangi sampah dari hasil konsumsinya. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 4. 3 ya. Ya, terima kasih kelompok 3. Baik. Ibu sudah bisa mewakili ya untuk tiap kelompok. Ada kelompok 1, 2, 3 dan 4. Baik anak-anak. Bagus, good job. Bagus sekali ya pendapatnya Akila. Jadi dia menyimpulkan dari pembelajaran hari ini itu pembelajaran tentang teks eksplanasi ya Akila. Pembelajaran teks eksplanasi itu dia jadi tahu hasil dari pembelajaran eksplanasi itu bahwa ada kalimat atau ide pokok, gagasan utama ya Akila yang ada di kalimat penjelas, dan ada kalimat penjelas untuk mendukung dari
untuk pembacaan doanya.